sangat ringan, betapapun berat sebelum kita datang ke majlis talim al-i'tisam. Karena memang yang menjadikan adalah Allah Jalla Jalaluhu. Kita kudu kuat, kita kudu sabar, kita kudu punya keyakinan. Karena bila engkau menjadi orang yang meminta kepada yang maha segala, kalau saya suka bilang kepada saya punya keluarga, kita meminta kepada Allah. Sa'alnallaha wa huwa khaliqul aqwal. Kita meminta kepada Allah dan Dia adalah menciptakan semua semesta. Dan kita bagian kecil, butir debu mungkin lebih kecil dari itu di antara sekian banyak yang telah Allah ciptakan. Dan malam ini jemaah sekalian berbahagia, ada rumusan yang bahkan nanti kita akan dikasih penjelasan. Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad punya wiridan yang kita kaji ini malam. Nanti kita akan mengetahui bahwa seorang wali besar, wali kutub, mempunyai wiridan yang kita kaji ini malam. Bahwa tidak ada yang menjadi sulit bila engkau sudah mengikuti apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Boleh. Tapi kemudian tanpa ikhtiar juga tidak boleh. Nah, kita hadir di tempat ini salah satu bentuk ikhtiar kita. Kalau dalam kitab Ihya ada cerita unik, seorang wali yang dia sangat yakin ma'rifatullah. Kemudian dia ngomong, saya gak bakal pernah mau minta sama manusia. Maka kemudian dia uzlah sampai kemudian di sebuah tempat yang gak ketemu sama manusia. Karena dia memang gak mau ketemu sama manusia. Makanya Imam Ghazali menjadikan satu bab tauhid wa tawakkul. Karena orang yang bertauhid pasti dia bertawakal. Sehingga dia jadi satu. Imam Ghazali itu babnya bab tauhid wa tawakkul. Kalau engkau memasrahkan urusan kepadamu, maka engkau saat itu sedang mengesahkan Allah. Atau kita balik, kalau benar engkau mengesahkan Allah, maka engkau akan bertawakal, memasrahkan segala urusan kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Allah perintahkan, wa kafa billahi wakila. Ini seorang wali yang dia kagak mau minta sama manusia. Imam Ghazali ceritakan dalam kitab Ihya, dalam bab tauhid wa tawakkul, sampai di sebuah tempat dia gak ketemu manusia. Hari pertama dia gak makan, gak minum, dia gak mau minta sama manusia. Pokoknya dia gak mau menjadi orang yang bergantung kepada selain Allah. Hari kedua begitu, gak ada yang datang. Pokoknya dia mengatupkan lisannya dari meminta kepada manusia. Sampai hari ketujuh kemudian dia dalam kondisi yang sangat lemah. Dia akhirnya nyerah. Dia bilang, ya Allah, kalau memang kau tentukan masih ada rezekiku, maka datangkanlah. Tetapi bila kau tentukan tidak ada rezekiku, maka ambillah nyawaku. Kemudian Allah wahyukan, engkau tidak akan kuberikan rezeki kecuali engkau kudu turun bertemu dengan banyak orang. Jemaah, ini sebuah ikhtiar. Bukan berarti engkau tanpa ikhtiar. Karena melaksanakan ikhtiar itu perintah dari Allah. Tetapi Allah tidak akan pernah juga tergantung dengan ikhtiar dari seorang hamba. Jadi yang saya ingin ajak kepada kita semuanya nih, kita sudah berikhtiar datang ke al-i'tisam. Apa ikhtiar kita? Kita baca Asmaul Husna. Berapa nama Allah yang kita sebut? 99. Lalu kita bersama berdoa meminta kepada Allah. Kita tahu itu perintah Allah. Itu bagian dari ikhtiar. Belum lagi bacaan kisah Maulid Nabi SAW. Maka ini hanya dikonsumsi. Menu yang dihidangkan oleh al-i'tisam di malam ini hanya akan dikonsumsi dan dinikmati oleh orang yang kenal dengan Tuhannya. Kalau dia tidak kenal sama Tuhannya,
Dia akan berpikir dengan logika, apa yang akan saya dapatkan. Dia lupa ini majlis disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap kalimat yang keluar dari lisan kita mempunyai energi yang kelewat dahsyat dalam rangkaian doa yang tidak tertolak. Dia turun karena tidak akan diberikan rezeki. Baru begitu dia turun duduk di sebuah tempat, kemudian berdatangan rezeki. Dia nggak berusaha, tapi dia ikutin, dia bergabung kepada halayak ramai. Dia baru duduk, kemudian berdatangan itu rezeki buat dia. Artinya saya ingin menyampaikan di majlis ini bahwa cara Allah itu ghairu mukayyaf. Dia nggak bagaimana, otak kita nggak sampai. Makanya kalau kita melihat dulu orang tua kita begitu pede, kan sekarang banyak gempa nih. Di Turki banyak gempa, di Indonesia tempo hari di Cianjur. Kalau orang dulu mereka nggak panik kok, karena mereka diajarkan ada angin mulai kenceng dikit, maka kemudian kita diajarin masing-masing yang punya rumah buru-buru keluar. Ngapain mereka? Mengumandangkan adan, mengumandangkan adan. Itu semua rumah kepada adan. Terjadi bencana, enggak berhenti itu angin. Dia nggak boleh mendatangkan bencana kepada orang yang saat dalam keadaan menegangkan atau membahayakan. Dia kemudian tahu solusinya. Dia berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam rangkaian kalimat adat. Bukan orang tua kita dulu. Oh tenang banget. Kita nggak pernah dengar dulu bagaimana kemudian di Jakarta ada gempa sampai kayak gini. Kenapa? Karena memang ulama-ulama kita ngajarin ente punya kelemahan. Kalau tanah bergerak ente nggak berdaya, tapi ente jangan lupa itu tanah ciptaan Allah. Maka engkau kudu ambil jalan cerdas, minta langsung kepada Allah untuk menghentikan makhluknya mendatangkan bencana. Nggak terjadi, nggak terjadi. Di laut begitu. Mereka yang berangkat haji di tahun 70-an itu pakai kapal. Ya, itu cerita tuh orang tua kita tuh. Pertaruhannya nyawa, tapi mereka jadi takut. Enggak. Kenapa? Ada kalimat azan yang mereka cuma sekedar itu tahunya, tapi diyakini. Maka jemaah, kita akan ngaji malam ini tentang sesuatu yang akan membuat berbunganya kau punya hati dan menjadi hilangnya segala kesusahan. Babu tafrihil qulubi wa tafrihil qulubi.